Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Saputra dengan NIM 250401020034. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Jarak Jauh Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Object Oriented Programming yang meliputi kelas dan objek, metode, maupun enkapsulasi. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan studi kasus sederhana yaitu sistem bank account dan akan langsung mempraktikannya melalui live coding dari awal hingga akhir program berjalan. Dengan studi kasus ini diharapkan konsep OOP dapat terlihat jelas dalam penerapannya di dunia nyata. Sebelum lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu kelas dan objek, metode maupun enkapsulasi. Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau kerangka dalam pembuatan program. Sedangkan objek adalah hasil instance atau penciptaan dari sebuah kelas. Dalam konteks aplikasi bank account ini, kelas bank account digunakan sebagai blueprint untuk membuat rekening bank. Sedangkan objek akun saya yang merepresentasikan satu rekening nasabah. Apa itu metode? Metode adalah fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Dalam konteks aplikasi bank account, metode yang digunakan adalah deposit, metode withdraw, dan metode get saldo. Metode-metode ini berfungsi sebagai aksi yang dapat dilakukan oleh rekening bank, seperti melakukan setoran, penarikan, dan melihat saldo. Semua interaksi dengan objek dilakukan melalui metode. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah cara melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah secara langsung. Pada konteks aplikasi ini, enkapsulasi diterapkan dengan membuat atribut saldo yang bersifat private. Dengan demikian, saldo tidak dapat diakses langsung, melainkan hanya bisa diubah melalui metode yang telah disediakan, sehingga data tetap aman dan terkontrol. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses live coding. Di sini saya menggunakan operating system macOS dan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya, di mana sebelumnya telah saya install JDK Java versi ke-25. Nah, pertama kita create Java project. Klik yang ini. Kemudian pilih folder. Oke, saya masukkan folder di sini dan saya buat dengan nama projectnya PBO TSPBO bank account. Ya. Tunggu prosesnya beberapa saat. Ini masih proses ya. Ya, sembari menunggu prosesnya selesai. Nah, ini sudah ready, sudah selesai. Nah, di sini secara default file Java yang pertama kali dibuat adalah dengan nama app.java. Kita ganti aja ya, app Java ini menjadi main.java dan di sini juga diganti menjadi main kelasnya kelas main. Maka untuk menjalankan aplikasinya nanti kita akan coding di area sini. Di area sini. Ya. Karena ini adalah aplikasi bank account, maka kita buat dulu file baru dengan nama bank account.java. Jangan lupa menggunakan camel case ya, seperti ini, huruf kapital di awalnya, B-nya dan A. Kelasnya kelas bank account. Ya, di sini pertama kita buat ini adalah kelas bank account. Pertama kita buat dulu atribut yang sifatnya itu kita enkapsulasi atribut ini yang sifatnya itu private. Jadi private. Oh, ini sistem sagesnya keluar ya. Nah, tidak seperti itu. Kita tidak menggunakan sistem sages. Private double saldo. Nah, ini gunakan untuk enkapsulasi atribut ya. Atribut. Nah, enkapsulasi atribut.
Kemudian kita buat juga konstruktornya. Nah, ini langsung ada public bank account. Oh, ini pintar sekali ya, ada sagesnya. Nah, ini langsung aja bank account double, ikutin aja saldo awal. This dot saldo awal titik koma. Oke, ini kita gunanya untuk konstruktor. Kemudian kita buat beberapa metode tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode deposit, metode withdraw, dan metode get saldo. Pertama kita buat dulu metode untuk deposit ya. Sebut saja namanya deposit. Jadi public void deposit, public void deposit double jumlahnya berapa. Nah, kemudian if jumlahnya lebih dari 0, maka saldo kita tambah saldonya sesuai dengan jumlah yang dimasukkan nanti. Sorry, ini double ya. Kita return juga di sini ya, sistem out, kita return console print deposit berhasil jumlah, else system out print kita juga jumlah deposit tidak valid. Nah, jadi kita buat error handlingnya seperti ini. Kemudian jangan lupa dikasih komentar ya, ini untuk penanda aja. Metode untuk mendapatkan saldo ini bukan ya, metode ini metode untuk setor uang. Nah, begini. Kemudian kita buat lagi metode untuk tarik uang, kita sebutnya withdraw. Ini metode untuk tarik uang, public void withdraw. Tipe data yang dimasukkan itu double atau pecahan ya. Nah, kemudian jika jumlahnya itu lebih dari 0 dan jumlahnya lebih kecil dari saldo, maka saldonya berkurang sesuai dengan jumlah yang ditarik. Lupa kita sistem print out ya, sistem print out untuk melihat hasilnya. Penarikan berhasil ya, penarikan berhasil. Kemudian tambahkan jumlahnya seperti ini. Else system out print, kalau ini saldo tidak mencukupi atau jumlahnya mungkin tulis tidak valid ya, atau jumlahnya tidak valid. Oke, sudah selesai bagian metode untuk tarik uang. Kemudian yang terakhir kita buat satu buah lagi metode untuk melihat saldo. Ini public double get saldo, isinya return saldo. Nah, ini adalah metode untuk melihat saldo. Nah, saldo tadi kan
ini adalah atribut yang sifatnya yang betulnya private gitu ya. Nah, maka untuk mengakses saldonya kita harus mengaksesnya melalui metode get saldo. Jadi nggak bisa langsung, tidak bisa langsung bank account.saldo, itu tidak bisa, tapi menggunakan metode get saldo. Jadi nanti kita buat instance dari bank saldo ini. Oke, lanjut. Kelas bank accountnya sudah, kita lanjut ke bagian main.java. Nah, main.java ini adalah kelas, main.java ini adalah ini adalah kelas yang akan berjalan pertama kali untuk melakukan eksekusi apakah aplikasi ini, dan kita bisa lihat apakah aplikasi ini memang benar-benar bisa berjalan secara lancar atau ada error. Oke, sebelumnya kita buat dulu ya instance dari bank account tadi, bank account. Kita panggil tadi bank account akun saya, nama kelas, nama ini adalah kelas dari bank account. Jadi kita buat objeknya akun saya, new bank account, oke. Kita masukkan saldo awalnya itu sebesar misalnya 10.000 ya. Terus kita masukkan aja lah 500.000. Oke. Nah, kemudian kita coba dulu ya di konsol sistem out print. Jadi saldo awal adalah akun saya .get saldo. Nah, harusnya saldo awalnya itu nanti adalah 500.000. Ini kita kasih keterangan ya, ini objek dibuat dari kelas bank account. Selanjutnya kita lihat, kita coba nih deposit atau melakukan masukan uang. Coba ya melakukan deposit dulu. Deposit nih, akun saya .deposit. Nih jumlahnya misalnya tadi kan 500.000 kan, jadi kita tambah lagi 500.000, 300.000 ya, 300.000. Nah, harusnya jumlahnya menjadi 800.000. Kemudian saya juga melakukan penarikan atau withdraw, penarikan. Ini pintar sekali ya, suggestnya itu langsung muncul gitu. Akun saya withdraw tadi, kita masuk, anggap kan 800.000 ya, kita coba tarik 100.000. Nah, maka kita coba lihat saldo akhir, sistem out print saldo akhir itu senilai akun saya .get saldo. Nah, harusnya nanti saldo akhirnya itu adalah 700.000. Oke, saya save, Ctrl S, kemudian coba di running, klik ya run Java. Nah, ini ada terminalnya di sini muncul. Ya, penarikan berhasil di sini. Saldo awalnya 500.000. Oh ya, ini sorry ya, ini jangan pakai print tapi print ln, jadi biar ada line baru.
Nah, seperti ini. Agar tidak lurus seperti ini konsolnya, jadi lebih enak untuk dibaca. Ini printnya print LN ya. Print LN. Print LN semua. Print LN. Oke, saya coba lakukan lagi running. Ya, maka teman-teman bisa lihat saldo awalnya itu 500.000, kemudian kita lakukan deposit 300.000, lalu penarikan 100.000, maka saldo akhirnya adalah 700.000. Dengan menerapkan konsep object oriented programming, program menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.